susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Puji nama Tuhan, shalom jemaat semuanya, dari anak-anak di rumah, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, juga kita orang dewasa yang tidak bisa hadir di ibadah di gereja, kita ibadah di rumah, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan oleh kasih anugerahnya kita boleh ada sampai pada hari ini. Kita adalah Raja Wali Tuhan yang sedang dilatih, diarahkan bagaimana mengarungi langit yang begitu luas, cakrawala yang begitu luas, yang menggambarkan kehidupan kita. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk arahan, nasihat, kebenaran firman yang membentuk kami, mengarahkan kami menjadi Raja Wali Tuhan yang perkasa, yang kuat, mengatasi cakrawala yang begitu luas, areal di mana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini. Kami mengucap syukur buat pelajaran-pelajaran indah yang Tuhan sudah arahkan lewat kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami mau melanjutkan tema kami, Kristen Raja Wali. Biarlah kami tetap kuat dan berpengharapan kepadamu. Urapi lagi hamba dengan kuasa wibawa otoritas Allah.
urapi juga seluruh jemaat-Mu. Jadikan kami murid-murid yang bijaksana, murid-murid yang makin hari makin dewasa ke arah Engkau. Kami siap Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, baik, kita akan melihat dan belajar hari ini dari kehidupan Raja Wali yang kita akan bahas dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Garis bawahi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang tidak disebut orang-orang remaja, orang-orang usia pemuda, orang-orang usia dewasa, orang-orang usia manula, tidak dikatakan demikian. Tetapi di sini Yesaya tulis orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat ganjaran kekuatan yang baru. Jadi orang remaja yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Orang tua yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Anak-anak sekolah minggu yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Oleh sebab itu sejak usia anak-anak, usia sekolah minggu, mereka harus dilatih, diajar untuk dekat dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di sini bukan berarti duduk diam pasif, tetapi yang dimaksudkan di sini menanti-nantikan Tuhan, ada bagian yang kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan orang yang menantikan Tuhan digambarkan seumpama bukan burung dara, bukan binatang rusa, tetapi dikatakan orang yang menantikan Tuhan yang dapat kekuatan baru itu, dia seumpama, dia digambarkan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saudara pasti merindukan kondisi kehidupan yang demikian. Apa yang membuat kita menanti-nantikan Tuhan? Penantian di sini bisa memiliki arti kedatangan Tuhan, Maranatha, di mana Tuhan menjemput kita, gerejanya naik di awan-awan. Penantian ini juga bisa dikategorikan sebagai panggilan Maranatha pribadi, ya, di mana sangkakala pribadi datang menjemput kematian terhadap kita. Tetapi kedua-duanya diharapkan kita menanti-nantikan Tuhan dan tidak pasif. Ada bagian-bagian yang kita kerjakan. Makanya dikatakan berlari, tidak lelah, tidak lesu. Ya, artinya kita tidak duduk diam sebagai gereja Tuhan. Apa yang mendorong kita umat Tuhan menanti kedatangan Tuhan? Banyak, kita rindu masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita rindu bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang Tuhan sudah panggil lebih dahulu. Sebab itu jangan kita menjadi lesu, jangan kita menjadi lemah, jangan kita jadi berputus asa, jangan tiada pengharapan. Tetapi mari kita mau terus menantikan Tuhan, tidak berdiam diri, kita bergerak dan bergerak. Kita melihat dalam anatomi tubuh dari Raja Wali. Dia punya sayap yang panjang, yang rentangannya begitu lebar, ya. Kita sudah belajar bagaimana dia memiliki mata yang tajam, dia memiliki kesetiaan, dia memiliki tahan dengan badai. Pergumulan-pergumulan yang ada melatih kita makin kuat di dalam Tuhan. Dan saudara, hari ini Raja Wali mengajar kita ketika umur parubaya, umur 40,
lazimnya Raja Wali, dia mengalami siklus yang dikatakan siklus pembaharuan. Memasuki siklus pembaharuan ini amat sangat sulit. Usia Raja Wali itu 70 sampai 80 tahun. Ya. Dan kenapa kehidupan kita juga digambarkan seperti Raja Wali. Di saat manusia berusia 40 tahun, dia yang biasa, yang normal di tengah hidup masyarakat, dia sudah berkeluarga, dia bukan lagi bujangan, tapi dia sudah berumah tangga dan dia sedang memulai babak baru dalam kehidupannya. Kalau dia seorang laki-laki, dia bukan lagi seorang laki-laki yang sendirian, tapi dia seorang suami. Bahkan di usia itu tidak sedikit yang juga menjadi seorang ayah. Demikian juga kita para wanita. Nah, ini masa-masa yang harus diperhitungkan. Raja Wali di usia 40 ada banyak yang terjadi dalam hidupnya. Dan hari ini kita mau belajar. Sambil menantikan Tuhan, Maranatha global di awan-awan, atau Maranatha Tuhan menjemput kita secara pribadi meninggal dunia. Ada yang perlu kita siapkan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan hidup dimulai ketika usia 40 tahun. Tanda-tanda keberhasilan orang terlihat di usia ini. Bagaimana matangnya seorang laki-laki yang dewasa di usia 40 dan seorang wanita. Dia sudah banyak memiliki banyak hal. Dia sudah menjadi istri atau suami, dia menjadi ayah atau ibu. Dia kalau berkarir, karirnya juga sudah cukup baik. Ya, tetapi ini juga menjadi masa-masa yang rawan. Karena apa? Karena pembaruan akan terjadi. Tanggung jawab semakin besar. Kita melihat apa yang terjadi di usia 40 tahun untuk seekor Raja Wali. Dia akan terlihat parunya melengkung dan mulai kaku keras, retak-retak karena sudah banyak dipakai untuk mematuk, memakan, dan menyuapi anak-anaknya. Lalu kuku-kukunya juga sudah berubah. Dia memiliki kuku yang melengkung serta bulu-bulunya juga makin lebat, dan itu menyulitkan, menambah berat badannya. Maka kesehatan kita juga dalam anjuran ke tingkat kedokteran dikatakan ketika kita sudah usia 40 tahun itu udah warning, segala sesuatu harus diperhatikan baik, ya, karena itu akan mempengaruhi di usia kita. Kita bisa melewatinya dengan baik atau tidak, karena kesehatan yang tidak terpelihara. Tetapi burung Raja Wali di usia yang sulit ini tidak semuanya gagal, mati. Ya, ada cara di mana dia bisa mempertahankan hidupnya. Kita melihat dalam hal ini dia akan naik ke atas bukit batu dan akan mencakar bebatuan sampai cakarnya lepas. Dan dia akan mematuk batu sampai paruhnya lepas. Itu menyakitkan, berdarah, ya. Dia tidak bisa terbang, makan, cari makan ke sana ke sini. Dia harus diam dan naik ke puncak bukit. Di sana dia harus mematukkan, dia punya paruhnya sampai terkelupas, sampai berdarah dan tumbuh paruh yang baru. Dia harus berdiam selama 60 hari, bukan hal yang gampang. Dia harus mencengkeram bebatuan sampai terkelupas dan kuku-kukunya tumbuh yang baru lagi. Setelah paruhnya berubah bentuk, tumbuh yang baru, paruh yang baru. Paruh itu digunakan untuk mematuk bulu-bulunya. Bulu-bulu yang tua terlepas. Dia tetap diam sampai bulu-bulu yang tercabut itu tumbuh kembali. Artinya dia memang diam di atas ketinggian,
tapi ada gerakan-gerakan yang dia kerjakan untuk siklus pembaharuan. Dan kenapa di tempat ketinggian dia membutuhkan sinar matahari. Ini menggambarkan kerohanian saudara dan saya. Kita membutuhkan ketinggian, kita naik ke gunungnya Tuhan. Saudara ingat pujian ini mengatakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan, siapa boleh datang menyembah Dia, hanya orang-orang yang suci hatinya. Nah, saudara, duduk diam supaya bisa berdoa, duduk diam supaya terjadi pembaharuan, duduk diam mengerjakan yang jadi bagian kita. Kalau Raja Wali mencengkeram batu-batu gunung itu, maka kita anak-anak Tuhan juga harus memeluk kekuatan gunung batu kita, Yesus Kristus Tuhan. Ada di ketinggian dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Ini menjadi bagian kita. Makin bertambah usia, makin banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Makin banyak bertambah umur kita. Ketika kita menjadi orang-orang dewasa, mapan di usia 40 tahun. Bukan itu berarti kita ada di zona nyaman dan dia menikmati semuanya. Di sana justru terletak himbauan, ajaran, kebijakan yang diajar oleh Raja Wali lewat Yesaya hari ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali. Mari patuk-patukkan paruh, cengkeram kuku-kuku ini dengan kekuatan sepenuhnya. Biarkan lepas kulit yang lama, biarkan lepas kehidupan yang lama, biar tumbuh yang baru lagi. Kita masih harus terbang lebih tinggi lagi di usia 50, usia 60, sampai usia kita dipanggil Tuhan. Hari ini di Warta Jemaat, hari ini dalam tayangan kita sempat melihat foto sosok dari Raja Walinya Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Pendeta Awi, Wakil Gembala di gereja yang digembalakan Bapak Ruben Wihab. Beliau juga gembala di Oksibil. Dan beliau adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak diam, terus bergerak. Mungkin kalau orang lain berpikir sudah pengusaha, sudah sukses, apalagi yang dicari. Tetapi beliau dengan kemapanannya justru terus bekerja di ladang Tuhan. Terus bahkan sampai menjelang kematiannya tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang kekasih, teladani orang-orang yang sudah dipanggil di antara kita. Mereka adalah Raja Wali yang perkasa, yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, inspirasi, yang mendapat pewahyuan baru untuk apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan sampai ke garis akhir kehidupannya. Apa makna dari perjuangan burung Raja Wali dalam kehidupan kekristenan? Tadi saya sudah katakan, dia menanti-nantikan pembaharuan, mematuk-matukkan paruhnya, mencengkeram gunung, batu-batu gunung itu dengan kuku-kukunya, sehingga kuku yang tua terkelupas, paruh yang tua terkelupas, dan terjadilah pembaharuan. Ungkapan Yesus tentang kesetiaan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia. Saudara bisa lihat dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus berbicara tentang zaman akhir. Akan terjadi perang, kelaparan, gempa bumi, wabah, nabi palsu muncul. Kita akan mengalami aniaya, penolakan, dan bahkan berbagai usaha untuk membunuh kita. Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan?
supaya kita bertahan. Dia berlari, dia berjalan, tidak jadi lesu, tidak jadi lemah. Penyakit boleh ada, wabah boleh terjadi. Corona sudah mengambil satu persatu orang-orang yang mungkin kita kasihi. Tetapi yang jelas dan yang amat sangat penting, saat kematian, saat Maranatha itu datang, apakah kita sedang menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita sedang merindukan Maranatha, Tuhan datang di awan-awan menjemput kita? Apakah kita sedang menanti-nantikan Tuhan menjemput kita? Sangkakala berbunyi secara pribadi, kita meninggal dunia. Jangan kita mengawalinya dalam roh, mengakhirinya dalam daging. Saya bersyukur belakangan ini saya mendapatkan orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh. Walaupun kehidupan masa lalunya tidak baik, tetapi hari-hari akhir menjelang kematiannya, mereka hidup dalam pembaharuan rohani. Mereka hidup dengan semangat yang menyala-nyala. Dan ketika dipanggil Tuhan, kematiannya adalah kematian yang sangat berharga, sebab hidup yang sudah mengalami pembaharuan. Yesus menegaskan bahwa peperangan dalam kehidupan sangat keras dan hebat. Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Kenapa harus naik Raja Wali ke bukit? Karena di ketinggian itu, di hadirat Tuhan itu, kita akan dapat pewahyuan. Kita akan dirubah, kuku yang lama, paru yang lama, burung usaha hidup kita yang lama, itu diganti. Sayap-sayap, bulu-bulu burung Raja Wali itu diganti dengan yang baru. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, mari, makin tua harusnya makin dekat dengan Tuhan. Jangan dibilang makin tua makin gila, makin tua makin menjadi-jadi. Di usia 40 tahun kematangan seseorang itu terlihat. Dan ada babak baru dalam kehidupannya. Kalau dia seorang pengusaha, dia akan membuka usaha lebih luas lagi. Kalau dia seorang pedagang, dia akan membuka usaha dagang yang lebih luas lagi. Kalau dia seorang pegawai, dia sudah berprestasi dan ke depan apa yang akan mewarnai karirnya sudah terlihat. Itu hanya bisa didapat ketika menanti-nantikan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Jangan justru di usia mapan karena sibuk, karena diberkati Tuhan, makin menjauh. Tetapi mari kita mau makin dekat, dan dekat dengan Tuhan. Ada peperangan dalam kehidupan yang sangat keras. Kehidupan kita adalah satu peperangan yang tidak ada hentinya. Ketika kita bertobat lahir baru, Rasul Paulus katakan kita diwajibkan dalam pertandingan iman. Dalam penantian Maranatha. Pedang boleh ada, perang boleh terjadi, kejahatan di mana-mana, wabah terjadi, penyakit-penyakit baru yang belum ditemukan vaksinnya bisa terjadi. Tetapi tidak membuat kita mengeluh, tidak membuat kita berontak, bahkan memusuhi Tuhan. Tetapi sebaliknya, di situasi yang gawat ini, di saat dunia makin tua ini, dan kita mari naik ke atas bukit, ke gunungnya Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau. Kita bertempur sampai titik darah penghabisan. Paru itu dipatukkan ke bebatuan. Kuku-kuku ini mencengkeram. Saudara, cengkeram gunung batu Yesus Kristus Tuhan. Saudara berdoa sampai air mata darah, menangis berkorban untuk semua pemulihan terjadi. Paruh itu dipatukkan sedemikian rupa. Sehingga kita kemudian tumbuh bulu-bulu yang baru, kita bisa bergerak di cakrawala yang lebih tinggi lagi. Seharusnya visi makin besar dan makin besar sampai kepada kita dipanggil Tuhan. Bukan justru kita mengeluh, so tua. Sudah kita diam saja, bagian orang-orang muda. Lalu orang-orang muda dikatakan taruna-taruna bisa jatuh tersandung. Orang-orang muda bisa menjadi letih dan lesu. Tapi orang-orang muda yang menanti-nantikan Tuhan,
orang-orang tua yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan baru dan didapati waktu Maranatha sedang bekerja dengan giat untuk kemuliaan nama Tuhan, sedang bekerja dengan giat untuk keluarga, sedang bertanggung jawab atas dirinya, atas keluarganya, atas komunitasnya, atas Tuhannya yang dia sembah. Bagian terakhir, kita tidak berhenti sampai babak akhir berlalu. Kata Yesus, barang siapa setia sampai ke garis akhir akan selamat. Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Saya membayangkan Bapak Pendeta Awi ya sudah 2 kali operasi ginjal, cangkok ginjal, ya beliau harus melewati masa-masa kehidupan yang berbeda dengan kita yang normal. Tetapi beliau tidak undur dari Tuhan. Beliau makin semangat melayani Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kenapa harus menanti-nantikan Tuhan? Karena di sana kita bisa memelihara keimanan kita kepada Tuhan, tidak undur, tidak menjadi lesu, dan ada pembaharuan dari hari ke hari. Kita meneladani Bapak Paulus Tola yang dipanggil Tuhan sampai hari tuanya, dia tetap kuat walaupun dia ada sakit gula, tidak menjadi kendor dalam pengiringan kepada Tuhan. Dia tetap menanti-nantikan waktu Tuhan. Dia tidak diizinkan ikut Maranatha secara global di awan-awan, tapi dia mengalami Maranatha pribadi yang begitu indah dengan Tuhan. Kita melihat semangat almarhum Bapak Habel Melkiasuai di hari-hari terakhir saat beliau pulang, beliau masih tetap mempersiapkan. Bahkan waktu beliau di Jakarta pun tetap komunikasi untuk pelayanan yang dikerjakan. Kita melihat Bapak Awi, dikatakan 2 minggu yang lalu dia masih khotbah, dia masih membaptis orang. Ya, bukan diam dalam menanti-nantikan Tuhan, paruh dipatuk-patuk sampai berdarah. Kaki tetap mencengkeram dalam kelemahan tubuh dengan sakitnya. Dengan ginjal yang dicangkok itu dia tetap bisa tabah dan tetap bisa pelayanan. Inilah yang menjadi suatu ajakan bagi kita semua untuk setia dalam iman. Bahkan kehidupan ini adalah sebuah perjuangan untuk menantikan janji Tuhan, bahwa dia akan datang kembali dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Entah kita meninggal, entah kita masuk dalam Maranatha pengangkatan secara global nanti, biarlah kita didapati sedang menantikan Tuhan, dan kita sedang didapati kalau kita lemah, ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan karena kita datang naik ke bukitnya Tuhan, karena kita datang menyembah kepada Dia. Kita tidak pernah ada kenal kata putus asa. Saudara yang kekasih, inilah pelajaran yang indah. Dan saya mau katakan pada akhir firman Tuhan ini, mari kita menjaga kesehatan. Mari kita menjaga imun tubuh ini tetap baik. Patuhi protokol kesehatan. Bukan hanya sekedar, kalau keluar, kemana-mana pakai masker. Saudara harus tahu betul bagaimana cara pakai masker yang benar. Saudara harus tahu betul bagaimana cuci tangan yang benar. Saudara tahu betul bagaimana imun ini untuk bisa terjaga, makanan apa yang pantas dikonsumsi dan yang tidak pantas dikonsumsi. Dan saya mau katakan yang paling utama, ada hal yang perlu saudara ketahui dari semua protokoler, dari semua nasihat-nasihat tentang kesehatan.
ada 6 hal yang baik. Yang pertama, keluarga. Banyak waktulah dengan keluarga di akhir zaman ini. Di saat wabah, perang, kelaparan, bencana datang. Saudara, tingkatkan keharmonisan dalam keluarga. Lalu yang kedua, saudara harus punya jam istirahat yang cukup. Jangan kerja sampai lupa beristirahat. Anak-anak 8 jam butuh tidur. Orang tua 6-7 jam. Kita harus istirahat setiap saat. Setiap harinya itu harus dipenuhi konsumsi ini. Jangan pagi sudah ada pekerjaan, malam lembur lalu cari obyekan lain sampai lupa beristirahat. Dan harus ada kegiatan berolahraga. Makan makanan yang sehat tadi yang saya katakan. Lalu kita harus punya teman, komunitas. Kita nggak bisa kumpul secara fisik, tapi kita punya grup saling menguatkan. Dan yang membuat imun itu bagus juga tertawa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ingat sekali lagi, walaupun kita saat ini sudah boleh beraktivitas sampai jam 21, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Ada hikmat dari Tuhan ketika kita berada dalam hadirat-Nya. Apalagi kita yang sudah umur-umur 40, ya, masuk 50, 60, ini adalah harus sangat berhati-hati. Ketika Raja Wali di usia ini dia bisa mati kalau tidak hati-hati. Ya, kita bukan saja bicara kematian secara fisik, kematian rohani. Artinya secara fisik pun usia 40 itu akan tanda-tanda penuaan dan lain sebagainya terjadi. Jangan saudara berpikir yang penting pakai masker, jadi ya kumpul di acara orang nikah, di acara ulang tahun, makan di sembarang tempat yang penting pakai masker. Tidak demikian, tetap diam di rumah, tetap intim di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat areal yang paling indah untuk saudara dan saya. Hindari tempat-tempat lainnya jika tidak terlalu penting. Mari semua kita jaga kesehatan, jangan lalai, tetap menanti-nantikan Tuhan. Supaya Maranatha itu datang. Tuhan datang di awan-awan. Kita akan bertemu dengan orang-orang kudusnya, bertemu dengan kekasih-kekasih kita. Dan kalaupun Maranatha secara pribadi datang, kematian menjemput saudara dan saya, kita akan berkemenangan. Kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Jadilah Raja Wali yang kuat, walaupun saat ini situasinya tidak nyaman, walaupun menyakitkan dengan wabah yang ada, tapi kita tetap mau berpengharapan kepada Tuhan. Salam sehat, salam menanti-nantikan Tuhan, tetap ada dalam hadirat-Nya senantiasa, dan alami pemulihan. Dari hari ke hari pemulihan terjadi, siklus pembaharuan terjadi. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur kami adalah orang-orang yang diajak untuk menanti-nantikan Tuhan, naik ke bukit, naik ya Tuhan ke hadirat-Mu. Di sanalah ada kekuatan baru senantiasa, supaya kami sampai di garis akhir berkemenangan, memelihara iman percaya kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, biarlah Engkau melihat kehidupan jemaat-Mu. Kalau ada yang sedang lemah tubuh, Engkau jamah, Engkau menyembuhkan. Bapak yang sedang dalam pergumulan, baik rumah tangga, keuangan, apapun pekerjaan, Tuhan, semua pergumulan ini kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan melihat, menolong jemaat-Mu dan memulihkan yang sakit. Kami berdoa juga Bapa untuk persembahan yang diberikan, yang ditransfer. Bapa, Engkau kembalikan berkat-berkat yang mengembalikan perpuluhan. Semua Tuhan memperhitungkannya. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk kota Jayapura, setiap distrik yang ada, kelurahan RT RW yang ada Tuhan. Mari Engkau menolong Bapa di
dalam surga. Penduduk masyarakat yang ada, Jayapura Utara, Selatan, Timur, dan Barat, semua dikepung oleh kuasa kebenaran firman dan kuasa darah Bapa. Lawat Provinsi Papua, lawat negeri kami Indonesia Tuhan. Engkau melawat Tuhan seluruh keberadaan umat-Mu yang ada di Jayapura, umat Tuhan yang ada di negeri kami Papua, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. GBI dimanapun berada, Kau pakai menjadi gereja yang kudus, yang am, menjadi berkat bagi organisasi lainnya. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan keluarga Bapak Pendeta Awi Tuhan, untuk istri, anaknya, keluarga besarnya, berikan kekuatan penghiburan yang daripadamu Bapa, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam surga, biarlah hari-hari ke depan kami hanya bergantung, mencengkeramkan kaki-kaki kami kepada batu-batu, gunung batu kami, Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawat sekali lagi keluarga kami, lawat kota ini Tuhan, lawat bangsa negara kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari pagi hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.